Halo semuanya, kembali lagi di channel Lovita Channel. Jadi seperti postingan saya kemarin di tab komunitas, jadi banyak teman yang tanya ya, Bang, handphone apa itu yang udah dapat HyperOS 2.0 gitu ya. Jadi handphone saya yang satu ini Xiaomi 13T udah dapat HyperOS 2.0 ya teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum dapat HyperOS 2.0 seperti handphone saya satu lagi yaitu Xiaomi Redmi 13 itu belum dapat ya. Katanya di bulan Februari itu udah update ya guys ya di semua handphone Xiaomi untuk HyperOS 2.0 ya. Sebenarnya di Xiaomi 13T ini udah seminggu yang lalu ada beberapa handphone yang udah update ke HyperOS 2.0, tetapi di handphone Xiaomi 13T saya ini baru dapat gitu ya. Jadi meskipun sama HP-nya tetapi update-nya itu kadang delay juga ya. Oke teman, jadi kalau kita lihat apa yang baru di updatean ini, banyak fitur yang diperbarui gitu ya. Selanjutnya di updatean ini, untuk update-nya kemarin saya lihat itu di 5 GB ya guys ya, untuk Xiaomi 13T ini ya. Oke, kita akan review aja apa-apa aja yang baru di updatean ini. Yang saya rasakan yang pertama yaitu saat kita gulir-gulir menu, ini smooth banget gitu ya. Selanjutnya ketika kita buka control center, ini untuk animasinya terbaru ya teman ya. Nah, jadi dia masuk itu smooth banget gitu ya, sama kayak control center. Sama kayak kita buka aplikasi terus keluar aplikasi, atau saat kita berada di Google Discover gitu ya, kita masuk ke dalam recent apps. Nah, ini kan baru banget gitu ya, enak banget kita lihatnya. Terus saat kita buka layar kunci, nah jadi animasinya ini lebih nyata ya guys ya, lebih smooth. Oke, jadi fitur terbaru selanjutnya yaitu di bagian control center. Ketika kita buka control center, terus kita klik lama di bagian brightness ya. Ini ada beberapa fitur lain yang ditampilkan seperti cara otomatis, mode gelap, dan mode baca. Jadi kita lebih gampang untuk mengatur di bagian tampilan brightness kita gitu ya. Selanjutnya di bagian volume ini juga kalau kita klik lama, ini menampilkan beberapa settingan untuk volume ya, seperti volume media, volume notifikasi, dan volume alarm ya teman ya. Selanjutnya di bagian bawah juga bisa kita atur untuk di bagian opsi volumenya seperti mode hening atau mode jangan ganggu ya. Jadi lebih simple ya gitu ya, kita ngatur volumenya, nggak perlu masuk ke dalam setelan atau kita ngatur-ngatur di bagian setelannya gitu ya. Jadi di bagian tampilan volume ini kita bisa atur beberapa settingan volume gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk di bagian control center ini aja ya guys ya. Lanjut, kalau kita swipe ini kita diarahkan ke dalam layar notifikasi. Menurut saya untuk notifikasi ini juga bersih banget, tampilannya lebih simple gitu ya. Jadi kayak ada panah-panah seperti ini, kita bisa memilih atau melihat notifikasi yang masuk ya. Lanjut, kalau kita atur notifikasi, kita klik lama, dia akan tampilan seperti ini. Jadi kita bisa mematikan notifikasi atau menundanya gitu ya guys ya. Oke, jadi selanjutnya yang terbaru yaitu wallpaper di layar kunci ya teman ya. Ketika kita berada di layar kunci, mungkin teman bosan ya gitu ya. Nah, jadi wallpaper ini juga diperbarui, dimana kita bisa customisasi untuk wallpaper kita. Jadi pilihannya ada pilihan orang seperti ini ya. Ada banyak pilihan, layar kunci, orang, terus pemandangan, estetika timur. Jadi kalau saya lihat ini yang bagus gitu ya guys ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita customisasi ini bisa ya, kita ganti fotonya, kita bisa pilih aja wallpapernya, terus kita pilih foto lokal, kita izinkan, terus ini kita pilih foto yang mau kita atur ya. Contohnya saya akan atur foto ini ya. Nah, jadi bisa teman lihat ya. Nah, wallpaper kita bisa diatur ya. Jadi kayak backgroundnya itu dihilangkan ya guys ya. Ini rapi banget potongannya. Terus untuk fitur lainnya, efeknya juga bisa kita atur atau bisa kita hilangkan ya, seperti ini. Selanjutnya untuk di bagian warnanya juga bisa kita atur latarnya seperti apa. Ya, lebih bagus ya guys ya. Terus ini bisa kita majukan untuk tulisan-tulisannya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi lebih mantap untuk tampilan wallpaper kita guys ya. Oke, jadi fitur selanjutnya di bagian susunan layar utama ini juga diperbarui. Kemarin udah saya kasih tahu juga ya, updatean sistem launchernya, tapi ini udah stabil ya guys ya. Udah resmi untuk
Chrome Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa ngatur di bagian susunan layar utama menjadi padat ya. Ini tanpa ngebug lagi. Jadi kita bisa muat banyak aplikasi di layar utama kita dengan menggunakan susunan layar utama padat ini ya. Oke, jadi selanjutnya yaitu di bagian jam ya guys ya. Nah, jam ini juga terbaru. Kalau kita lihat untuk tampilan jamnya, dia ditampilkan jam analog seperti ini. Jadi jamnya ini juga mengikuti wallpaper waktu ya gitu ya. Contohnya kalau sekarang kan siang dia akan putih. Ini bisa kita atur contohnya kayak malam ya. Nah, contohnya kalau udah jam 18 atau jam 6, ini dia bakal berubah untuk tampilannya menjadi gelap ya guys ya. Ini menandakan waktu sudah malam gitu ya. Oke, jadi fitur selanjutnya di bagian tanggal ini juga diperbarui di bagian kalender ya. Ini kita bisa melihat tahunan dengan kita cubit seperti ini. Nah, kita lebih gampang untuk melihat kalender ya gitu ya. Oke, selanjutnya di bagian cuaca ya guys ya. Nah, di cuaca ini katanya lebih nyata lagi. Jadi ini mengikuti waktu juga. Kalau dia malam dia bakal menjadi gelap ya, atau menjadi malam. Ada galaksinya juga gitu ya. Jadi jika berawan dia juga berawan, jika tidak berawan dia tidak akan berawan ya. Jadi lebih nyata untuk di bagian cuacanya. Selanjutnya di bagian animasi cas baterai ya. Ketika kita lagi cas handphone, ini animasinya juga terbaru ya guys ya. Nah, jadi dia tampilnya kayak gelombang air gitu ya. Jadi lebih mantap. Selanjutnya di bagian animasi di sidik jari ya, seperti sidik jari di layar. Ini bisa teman lihat ya. Nah, lebih bagus ya animasinya. Untuk animasinya ini bisa kita atur juga di bagian layar kunci. Terus kita lihat di bagian efek sidik jarinya ya. Nah, ini yang terbaru ya guys ya, baru-baru semua. Jadi berbeda dengan versi sebelumnya gitu ya. Oke, lanjut di bagian ini ya, widget ini juga terbaru. Juga ada beberapa widget AI yang ditampilkan seperti ini. Oke, jadi fitur selanjutnya ini itu ya guys ya. Kalau kita klik lama, nah ini ada tampilan bola kayak ini ya. Kalau kita klik, saya kurang tahu ya guys ya apa fungsi dari fitur ini. Intinya dia mencari perangkat di sekitar ya, bukan tampilan selalu di perangkat lain gitu ya. Saya nggak tahu ya. Kalau kita lihat ini ada kayak mungkin kayak ngatur apa ya guys ya, Xiaomi Smart gitu ya, kayak CCTV, TV, terus lampu yang berhubungan dengan Bluetooth, ini bisa kita atur di handphone kita ya. Ya, itu aja sih fitur-fiturnya. Terus kalau kita klik lama di sini, kita juga diarahkan ke dalam ini ya, fitur AI ya gitu ya. Tentu, saya mengerti. Apa yang ingin Anda ketahui lebih lanjut mengenai hal ini? Saya bisa bantu dengan memberikan. Nah, jadi kalau dia ada dua opsi ya guys ya. Di sini kita bisa langsung ngomong dengan AI-nya seperti ini. Nah, ya, betul sekali. Kamu bisa ngobrol langsung dengan AI seperti ini. Aku selalu siap menjawab pertanyaan atau membantu dengan apapun yang kamu butuhkan. Oke, ringkasnya di updatean HyperOS ini menurut saya yang pertama animasinya yang baru, terus untuk control center terbaru juga, terus wallpaper layar kuncinya, dan beberapa aplikasi sistem ya guys ya, kayak jam, tanggal, cuaca, dan animasi baterainya gitu ya. Jadi nggak terlalu signifan sih update di HyperOS 2.0 ini. Oke teman, jadi seperti itu. Terima kasih ya buat teman yang udah nonton. Mungkin nanti kita gali lagi fitur-fitur apa aja yang baru ya di updatean HyperOS ini. Ini yang saya review di bagian yang saya lihat aja gitu ya. Oke, terima kasih dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Thank you.